Oke, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aku Rizky Putra Maharta dan inilah dia. Oke guys, pada video kali ini mungkin kita akan membahas hal yang berbeda. Sebelum kita membahas tentang food and beverage, tentang dance, tentang makanan dan kawan-kawan, tapi kali ini kita akan membahas tentang keunikan dari Pulau Lombok. Siapa yang pernah ke Pulau Lombok? Kali ini kita akan membahas tentang Perang Topat. Nah, apa sih perbedaan Perang Topat di sini sama di tempat-tempat lain? Yang berbeda pastinya. Karena Perang Topat yang ada di Pulau Lombok itu sebagai bukti perdamaian antara dua suku agama, yaitu Hindu dan Islam. Perang Topat ini berawal pada tahun 1500-an, yaitu tepatnya berada di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di desa Lingsar atau daerah Lingsar ini merupakan sebuah tanah yang sangat kering ataupun tandus, sehingga menjadikan hal ini sebuah konflik pertama untuk dua suku agama ini, Islam dan Hindu, tepatnya yang ada berada di Pulau Lombok. Sehingga datanglah seorang wali bernama Kyai Haji Abdul Malik yang menancapkan tongkatnya di daerah Lingsar tersebut. Sehingga setelah dia menancapkan tongkatnya tersebut, keluarlah sebuah mata air yang menjadikan daerah Lingsar tersebut sebagai daerah yang subur, dan sehingga masyarakat sekitar memiliki rasa syukur dan terjadilah Perang Topat ini. Nah, buat teman-teman semua, for information, Perang Topat ini sering dilaksanakan pada purnama Sasi Kepitu dalam kalender Sasak dan dilaksanakan pada waktu sholat asar atau dalam bahasa Lomboknya Rara Kembang Waru. Nantinya pada saat Perang Topat dilaksanakan atau dimulai, awalnya akan dilaksanakan dengan pembukaan genang bele, ada beberapa tarian dan berbagai macam pembukaan sebelum terjadinya Perang Topat. Dan setelah terjadinya Perang Topat antara dua kubu sama-sama melempar topat atau bisa kita dengar di Bali dengan tipat, berbagai masyarakat akan memungut topat tersebut dan membawanya pulang, yang diyakini oleh masyarakat sekitar topat ini nantinya akan menjadikan beberapa tanaman mereka atau beberapa usaha mereka menjadi subur dan laris dan makmur. Nah, tanpa basa-basi, supaya kalian tahu apa itu Perang Topat, supaya kalian punya bayangan gimana sih Perang Topat itu yang ada di Pulau Lombok, apa sih perbedaannya sama Perang Topat lainnya, yuk simak video berikut ini. Sekitar 80% penduduk Kepulauan Lombok dihuni oleh suku Sasak. Selebihnya dihuni oleh etnis lain, di antaranya Bali, Samawa, Bojo, Jawa, Sunda, Bugis, Tionghoa, Arab, dan suku-suku lainnya. Di antara etnis-etnis tersebut, suku Bali merupakan etnis terbesar kedua yang ada di Pulau Lombok.
dan sebagian besar berada di Lombok Barat. Desa Lingsar merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan desa tertua dalam sejarah desa yang ada di wilayah Kecamatan Lingsar. Dengan hawa yang sejuk dan penduduk berjumlah 4.612 jiwa, penduduk desa Lingsar sebagian besar menganut agama Islam, sebagian lainnya menganut agama Hindu. Gambar masjid dan pura pada logo desa Lingsar melambangkan bahwa di desa Lingsar terdapat dua agama yang dianut oleh masyarakatnya. Kehadiran pura di wilayah yang berpenduduk mayoritas beragama Islam telah mengajarkan kepada masyarakat desa Lingsar untuk menjunjung tinggi toleransi. Representasi dari toleransi tersebut terwujud dalam upacara tradisi Perang Topat. Ke Kemali berarti Pak? Ya, di sana pura namanya. Sana pura ini Kemali. Kemali jauh lebih dulu berada dengan pura, beragam pura. Makanya dulu, di sini kan di sana daerah kering dulu ya, nggak tandus di sana termasuk daerah tandus. Tadinya sulit sekali pohon-pohonan, pohon-pohonan hidup di sini sulit sekali. Ada tandus. Yang kemudian dengan datangnya wali ini, kemudian dengan izin yang Wakasa, dengan kewaliannya beliau bisa dia tangkap tongkat tajam keluar air yang begitu besar. Itu air yang sebesar ini yang disebut Lingsar sekarang kan gitu. Dalam penelitiannya, Sri Sukarni menyebutkan, dulu Lingsar merupakan daerah yang gersang dan tanah yang tidak terlalu subur. Di tanah kering dan gersang, konflik dan perkelahian kerap kali terjadi. Mata air yang mengalir dari bekas tancapan tongkat seorang wali yang dikenal Kiai Haji Abdul Malik atau Datu Sumilir mampu merubah keadaan tanah Lingsar menjadi subur. Sehingga masyarakat hidup dalam damai. Sejak saat itulah Perang Topat dilaksanakan. Perang Topat dilaksanakan untuk memperingati jasa Datu Sumilir juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas keluarnya air yang melimpah dan sukacita masyarakat karena terciptanya kedamaian. Nah, di sini dulu tidak ada air ya. Sini ditarik tongkat, keluar air yang begitu besar. Sehingga dinamakan Lingsar. Ling ada kata satu suara air yang begitu besar. Keluar air yang begitu besar. Nah, suara ini yang menarik anak agung dulu datang ke Lombok ini ya. Pindah kemari itu dia dengar suara air dari jauh, sudah dengar suara apa itu gitu. Dia kemari dan menjumpai di sini. Itu maka ketika namanya Indrawan. Dia jumpai mau kerja namanya Indrawan sama anak agung, kemudian sama Indrawan berjanji nanti kalau saya kuasai Lombok ini, saya akan bangun tempat ini dan juga pura ini. Jadi dibangun pura dan Kemali ini. Tapi dulu belum ada pura, hanya Kemali aja kan gitu. Ada bukit gitu, ada pohon baru. Sehingga dikenal dengan nama, itu Rarak Kembang Waru, ada Rarak Kembang Waru. Rarak Kembang Waru artinya di atasnya bunga waru. Jadi saya tanya tongkatnya, maka Kembang Waru itu berjatuhan sore hari. Maka disebut Rarak Kembang Waru, peristiwa Rarak Kembang Waru. Artinya di atasnya bergugurannya bunga waru itu.
Perang Topak itu tanggal berapa Pak? Karang Topak setiap tanggal 15 purnama saya kepitu. Bulan itu dipakai bulan kalender Sasak dipakai ya. Jadi setiap tanggal 15 hari Sasak, hari ini kalender tanggal 15 bulan purnama itu Sasak ke-7. Di situ Perang Topak. Pada malam purnama, umat Hindu merayakan Odalan atau ulang tahun Puralingsar dengan melaksanakan upacara Puja Wali dengan mendak Batara Gunung Agung dan Gunung Rinjani. Sedang pada malam tersebut, umat Islam berkumpul untuk melaksanakan zikiran dan makan bersama. Mengawali persiapan upacara Perang Topat, dilakukan gotong royong untuk membersihkan Pura Gaduh dan Kemali. Selain membersihkan komplek Puralingsar, warga juga membersihkan berbagai peralatan. Banyak sekali kegiatan di sini dari rangkaian pertama itu dari berapa banjar itu, yaitu 6 banjar pengemong dilaksanakan itu, yaitu pertama itu acara gotong royong bersama dilaksanakan itu untuk membersihkan area lokasi pura. Kemudian Gotong royongnya sama siapa saja Pak? dari 6 banjar pengemong itu, ya, dengan masyarakat suku Sasak di sini bersama-sama gotong royong untuk membersihkan area lokasi puranya itu sendiri. Kemudian setelah itu kegiatan ini dilaksanakan acara masang abah-abah, yaitu masang tempat lokasi ini ditata, yaitu kemudian setelah masang abah-abah itu ditata sedemikian rupa dengan baik dari pengemongnya dengan suku Sasak di sini. Kemudian setelah itu dilaksanakan nyucian pertime, nyucian di lokasi di Kemalinya, betul sebaliannya di pesiramannya, kemudian yang digaduh gitu. 2 hari sebelum acara Perang Topat dilaksanakan, dilakukan pembuatan tetaring, yaitu teratag atau taruh yang terbuat dari anyaman daun kelapa dengan tiang terbuat dari bambu untuk melindungi warga dari terik matahari. Sisanya, warga mempersiapkan seluruh peralatan lainnya yang akan digunakan dalam prosesi acara Perang Topat. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam Perang Topat adalah kebon ode, lamak, rombong, momot, bunga setaman, payung agung, topat, dan kerbau jantan. Kebon ode melambangkan kesuburan tanah yang kebun-kebunnya dipenuhi oleh pohon-pohon yang lebat dan hijau untuk kemakmuran rakyat. Kebon ode juga dihiasi dengan berbagai macam buah-buahan dan hasil bumi lainnya. Hal ini melambangkan bahwa di tanah ini tumbuh subur beraneka buah-buahan, bunga, dan sayur-mayur. Payung agung adalah payung khusus untuk upacara. Payung agung berwarna merah, putih, dan kuning. Payung agung berwarna merah melambangkan kejayaan, warna putih melambangkan kesucian, dan warna kuning melambangkan keagungan. Payung agung digunakan untuk memayungi sesaji. Perangkat lainnya yang tidak mungkin tertinggal tentu saja topat atau ketupat. Nasi yang ditanak dengan dibungkus anyaman janur kelapa yang akan dipergunakan pada saat Perang Topat untuk saling melempar. Acara selanjutnya adalah mendak. Mendak merupakan arak-arakan dari Puralingsar menuju ke arah Gunung Rinjani dan Gunung Agung. Urutan arak-arakan dimulai dengan tarik batek baris, pembawa sesaji yang diapit oleh pembawa payung agung, tombak,
umbul-umbul, dan diakhiri dengan rombongan kesenian. Lanjutan dari acara mendak ialah ngeliningan kau atau mengarak kerbau mengelilingi Kemali dan Pura Gaduh sebanyak 3 kali. Ngeliningan kau merupakan simbol mengikuti perjalanan dakwah Syekh Kiai Haji Abdul Malik atau Datus Sumilir sewaktu menyiarkan agama Islam di Lombok, yang dimulai dari Pujut, Rembitan, Jonggat, Gunung Sari, Bayan, hingga Lingsar. Dari umat Hindu yang disucikan itu sapi. Kemudian dari umat Sasak yaitu ikan babi tidak boleh dimakan. Nah itu dua-duanya dia tidak boleh, makanya diambil jalan tengah itu diambil kerbau gitu. Diambil jalan tengah. Sampai sekarang pakai tidak boleh dari umat Hindu tidak boleh makan bawa babi ke lokasi area lokasi Pura Lingsar. Kemudian dari umat Islamnya sapinya tidak boleh. Makanya tidak dua-duanya tidak dipakai, di sini kerbau dipakai. Itu ambil jalan tengahnya. Ya, begitu. Rangkaian dari Puji Wali itu yaitu pertama itu acara sembahyang umat Hindu melakukan sembahyang di Kemali yang dipimpin oleh pendeta. Setelah selesai sembahyang, baru umat Hindu yang ada di Kemali naik, masuklah rombongan dari pemangku Sasak dengan kebun udiknya dari barat. Ya masuk ke Kemali dengan gamelan, dengan rangkaian sarananya juga di kebun udiknya, baris dailaknya juga. Itu di sana dia lakukan upacara ritual. Setelah melakukan upacara ritual di sana, kemudian termasuk ketupatnya di sana di dalam Kemali itu, di sana dipersembahkan dulu. Setelah selesai itu, barulah dipakai untuk perang ketupatnya itu. Ya, di luar lokasi yaitu di perangnya di sini dengan di bawah seng lempar. Gitu. Umat Hindu di mana? Dia berbaur dia. Berbaur dia. Berbaur ya? Iya, berbaur. Enggak mesti harus di sini, enggak mesti harus di bawah. Bersama-sama dia berbaur. Ya. Tibalah saatnya pada acara inti, Perang Topat. Pada saat Perang Topat, terlihat suasana penuh sukacita dan kekeluargaan. Peserta senang bila terkena lemparan topat dan meminta untuk dilempar apabila ada yang belum terkena lemparan topat. Beberapa berusaha merebut topat untuk nantinya dibawa pulang. Tidak ada rasa dendam walaupun mendapat lemparan yang keras. Mereka bahkan merasa bangga bagaikan pahlawan di medan perang. Dulu pertama ada perang fisik dulu. Dulu anak-anak kementerian ke perang fisik. Tapi karena perang fisik, zaman dulu suka orang main juga begitu kan. Ada fisik, ada jaya itu. Nah, ada keneragan namanya dulu. Tapi akhir-akhir wali ini dalam ajaran itu Islam itu tidak boleh berkelahi satu sama lain. Kita harus damai karena maka dia itu dilarang keras. Itu perang fisik itu diganti dengan perang topat, perang yang perdamaian. Bahwa perang topat itu perdamaian tidak ada yang berkelahi Pak, perang topat itu. Biar kena bocor segala macam tidak ada berkelahi. Harus relax. Pertama yaitu sebagai wujud rasa perdamaian antara masyarakat satu dengan lain, kelompok satu lain. Kedua, bentuk rasa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Kuasa dengan adanya air yang begitu besar itu. Dengan tiap tahun diperingati melalui perang topat itu tiap tahun dia tengah perang topat. Jadi di aspek itu pertama wujud rasa sungguh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedua, adanya mata air yang begitu besar kan.
Jadi pertama perdamaian kan. Dengan perang Topat itu kita bisa berdamai untuk satu yang lain. Yang kedua sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketupat bekas perang Topat dibawa pulang karena dipercaya ketupat-ketupat tersebut membawa berkah. Ketupat itu ada yang ditebarkan di sawah agar padi tumbuh subur dan panen berhasil dengan baik. Ada yang menaruhnya di kebun agar tanaman subur. Ada yang digantung di pohon agar berbuah banyak. Ada juga yang digantung di tempat berjualan agar dagangannya laris. Topat begini, topat itu bosan dari beras Pak ya. Beras itu berasal dari padi. Padi dari sawah. Maka kembali ke sawah. Nah, sampai perang Topat itu bekas yang dipakai perang Topat dibawa ke sawah. Dan ditabur di sawah itu. Gitu. Jadi selesai perang Topat, Topat dibawa ke sawah, ditabur ke sawah itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, kembali kepada asalnya. Setelah berlangsung kira-kira 1 jam, maka dibunyikanlah kul-kul sebagai pertanda bahwa perang Topat telah usai. Masyarakat pulang dengan membawa ketupat perolehannya masing-masing. Upacara perang Topat ditutup dengan rangkaian upacara penutup yang disebut dengan lalang dan beteteh, yang berarti beristirahat dan pembersihan. Perang Topat telah usai. Masyarakat Lingsar kembali pada aktivitasnya masing-masing. Hidup berdampingan satu sama lain dengan penuh kedamaian. Dalam upaya pemeliharaan, masyarakat adat biasa melakukan musyawarah untuk menentukan pengelola Pura Gaduh dan Kemali. Pengelola akan bekerja sama dengan pihak pemerintah dalam memelihara situs dan ritus tradisi di Pura Gaduh dan Kemali. Prosesi tradisi perang Topat terus berlangsung 1 tahun sekali. Adanya pemeliharaan dari pengelola terpilih, juga dukungan pemerintah menjadikan upacara perang Topat tetap konsisten digelar. Kini, prosesi perang Topat menjadi salah satu destinasi wisata berbasis budaya dan selalu dipenuhi oleh orang-orang yang hendak menyaksikan upacara perang Topat berlangsung. Oke guys, sekian penjelasan mengenai apa sih perang Topat. Nah, buat teman-teman semua yang pengen mampir ke Pulau Lombok, pastinya kalian harus mengunjungi daerah Lingsar, oke? See you di next video.